1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Semoga pada hari ini Ananda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita memasuki tema 4, subtema 3 di pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat menentukan tema atau cerita untuk membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. 3. Dengan kegiatan membuat diagram alur, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia menggunakan model sederhana. 4. Dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. 6. Dengan kegiatan bereksplorasi membuat pantun, siswa dapat membaca pantun buatannya sendiri dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Adapun tujuan pembelajaran 6 yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. 3. Dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. 4. Dengan kegiatan menggambar cerita dengan tema, siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Anak-anakku, sekarang mari kita lihat bukunya di halaman 123. Di situ ada sebuah gambar tentang Udin yang sedang membuat cerita bergambar atau komik. Udin membuat cerita bergambar dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, Udin di sini akan membuat sebuah cerita bergambar dengan judul Si Pitung. Sebelum menggambar, Udin mempelajari dulu karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, Si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman Si Pitung bernama Rais dan Ji
memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Nah, kemudian Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung, yaitu yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan yang ketiga, si Pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Nah, setelah itu baru Udin mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Adapun hal-hal yang Udin siapkan untuk menggambar yaitu yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, kemudian Udin membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Kemudian, yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Inilah hasil dari gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Bagus bukan? Anak-anakku, silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Namun, selain untuk mengolah seni, bela diri juga badan akan menjadi sehat dan semua organ tubuh kita akan kuat. Adapun manfaat dengan kita memiliki kemampuan bela diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri ini sangat bermanfaat bagi fisik kita. Contohnya yaitu terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang dan sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Dan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh manusia. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah yang tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain, memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kita hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung, yaitu dengan cara berolahraga, seperti ikut bela diri dan senam. Jika kita tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah dalam tubuh. Banyak ya penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Misalnya serangan jantung dan stroke. Anak-anakku,
Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi secara terus-menerus hingga setengah jam, kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya, muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernapas. Adapun stroke adalah gangguan sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Manfaat yang kedua adalah manfaat emosional. Jadi, dengan bela diri, kita bisa mengendalikan emosi karena kita diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Kita bisa melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Karena dalam seni bela diri, kita tidak diajarkan untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Nah, adapun manfaat yang ketiga adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri ini, ketika kita dalam posisi lemah, maka kita harus bisa membela diri. Sedangkan saat posisi kita kuat, kita harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Kita juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, kita juga diajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Bela diri ini tujuannya bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Anak-anakku, selain itu, kita juga diajari untuk memiliki rasa hormat kepada guru dan juga kepada teman seperguruan, bahkan kepada lawan sekalipun. Menghormati teman, guru, dan orang lain, termasuk lawan, merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terdapat pada pantun berikut. Dari selam ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Kira-kira amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah bahwa sebagai seorang anak, kita harus menghormati guru dan juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita menginjak ke pembelajaran 6. Nah, di sini ada sebuah gambar bahwa Siti bersama ayahnya sedang membaca surat kabar dan di sana terdapat sebuah berita tentang banjir yang terjadi di Jawa Tengah. Apa sajakah ya faktor-faktor penyebab terjadinya bencana banjir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati gambar berikut ini. Faktor yang pertama adalah karena sering dilakukan penebangan hutan secara liar. Dan faktor yang kedua adalah
banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Dan ini bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, menjaga lingkungan masyarakat itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan adalah akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya ya tadi ya, membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Nah, itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu juga banyak ya akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab. Misalnya, jika warga membakar tumpukan sampah, pembakaran sampah di sekitar pemukiman dapat mengganggu kenyamanan warga. Pembakaran sampah menghasilkan asap kotor yang mencemari udara sekitar sehingga kualitas udara bersih berkurang. Baiklah anak-anakku, itulah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Masih ingat kan? Mari kita simpulkan bersama bahwa pada hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah gambar cerita. Kita juga telah belajar tentang berbagai macam manfaat yang bisa kita miliki dengan kemampuan bela diri kita, yaitu dengan bela diri, kita bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah kita, yaitu menghindari dari penyakit serangan jantung dan stroke. Adapun kita telah belajar tentang amanat yang terkandung dalam sebuah pantun. Dan yang terakhir, kita telah belajar tentang bagaimana tanggung jawab kita di dalam masyarakat, yaitu mencegah terjadinya banjir dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan melakukan praktek illegal logging atau penebangan hutan secara liar. Baiklah anak-anakku, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Sering cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.